Kinan Manila. Alif Nur Fahri Ilham. Anissa Nur Kumaira. Arham Raka Maulana. Dia Afif Batri. Fabian Ibnu Firza. Fadila Sabsia. Fadila Salsabila. Ingatkan kembali materi yang sebelumnya kita pelajari tentang hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya akan buka dua pertanyaan atau kuis tanya jawab, dua pertanyaan, ya. Yang tahu silakan angkat tangan. Pertanyaan pertama, pada sila keberapakah dalam Pancasila yang membahas tentang persatuan? Yang tahu angkat tangan. Silakan Fitri. Betul, aplaus dulu untuk Fitri. Ini semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang tahu angkat tangan. Oke, silakan Edin. Aplaus dulu untuk saya akan memberikan beberapa pertanyaan otomatis. Yang kalian sudah merasa mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ada yang tahu? Nah, silakan salah. Silakan lagi. Iya Pak. Saya sudah mendapatkan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara. Iya. Sebagai seorang siswa, hak saya itu pendidikan, kesehatan, sama perlindungan hukum. Terus saya juga memiliki kewajiban sebagai pelajar yang baik, mematuhi aturan sekolah sama menjaga lingkungan. Terus kalau misalnya bisa itu berjalan hak sama kewajiban dengan baik, bisa juga dapat hak dengan baik. Masya Allah, takbir. Allah. Selanjutnya, bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban yang sudah kalian lakukan sebagai warga negara? Nah, ini ya, nanti akan kita bahas lagi selanjutnya di materi-materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian, bagaimana cara Anda menghadapi tantangan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara? Untuk topik materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi saya ulang, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sedikit manfaat yang ingin saya sampaikan terkait hak dan kewajiban. Ya, jadi hak dan kewajiban ini sudah kita dapatkan semenjak kita lahir. Ya, jadi kita mendapatkan hak untuk bersekolah, hak untuk hidup, ya, baik itu di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Jadi itu sedikit manfaat yang bisa kita dapatkan, ya, yang bisa kita dapatkan terkait materi yang akan kita bahas pada hari ini tentang hak dan kewajiban warga negara. Baik, terkait kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas kita sebelumnya adalah kelas harus disiplin, ya, rapi, bersih, dan semua siswa mengikuti pembelajaran dengan tenang. Nah, saya mau satu orang dulu, mungkin Dina, memberikan pendapatnya terkait kesepakatan kelas kita. Gimana ya? Iya Pak, alhamdulillah kesepakatan kelas seperti kebersihan dan kedisiplinan berjalan dengan lancar Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Ya, silakan naikkan semua buku pelajarannya, buku panduan pendidikan Pancasilanya, kemudian kita siap-siap masuk ke kegiatan kita. Kita akan speaking dulu supaya lebih semangat. Ya. Silakan berdiri dulu, berdiri. Satu jalan,
Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Silakan ingin kembali, apakah pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sudah terlaksana dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, silakan mengingat. Sedikit materi, sedikit penjelasan terkait hak dan kewajiban. Secara umum, hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh semua orang. Ingat, hak itu harus kita dapatkan semua orang secara menyeluruh dan secara universal. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ingat ya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi itulah sedikit materi tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban. Jadi kewajiban sebagai warga negara. Kita bikin dia ya sudah lebih semangat tadi. Balik tadi sudah semangat tuh, dia lagi. Kalau saya bilang selamat pagi, ya, kalian jawab pagi, oke? Kemudian kalau saya bilang siapa kita belajar Pancasila, dua kali ya. Belajar Pancasila. Kalau saya bilang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke? Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Belajar Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Pagi. Siapa kita? Belajar Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Kita akan berkolaborasi, ya, dan insya Allah akan saya bagi kelompok menjadi 6 kelompok, ya. Kelompok 1, Ade, Jinan, Caca, dan Ceci, ya. Kelompok 1 nanti di sebelah sini. Kemudian kelompok 2 di bagian depan, Fitri, Zahra, Naila, Ainun. Nah, jadi ada tidak datang nih, jadi Nisa nanti berada di kelompok 1, oke? Kemudian kelompok 3, Salsa, Salwa, dan Aulia. Tidak hadir? Salwa. Berarti nanti bisa di kelompok 3. Jadi 3 kelompok 1, 3 kelompok 4 kelompok 2. Nah, 3 kelompok 3. Kelompok 4, Fahri, Arham, Afik, dan Fabian. Kemudian kelompok 5, Imam, Aidil, Ikram, dan Al-Farabi. Ikram tidak ada, berarti 3 orang saja. Kelompok 6, Rizky, Faris, Fauzi, dan Husain. Silakan kelompok 1, 2, kenapa 3,
4, 5, 6. Kelompok 3. Orang nih? Iya, kelompok 3. Kelompok 4. Ini. 5. Dan kelompok 6. Silakan ditulis temanya masing-masing. Kelompok 1, temanya adalah hak dan kewajiban dalam keluarga. Silakan, hak dan kewajiban dalam keluarga. Kemudian kelompok 2, silakan tulis hak dan kewajiban dalam pendidikan atau sekolah. 3, temanya adalah hak dan kewajiban dalam masyarakat. Kelompok 4, hak dan kewajiban dalam keluarga. Ya, keluarga juga. Jadi nanti ada materi yang sama, tapi pasti pendapatnya yang berbeda. Kemudian kelompok 5, hak dan kewajiban dalam pendidikan atau sekolah. Hak dan kewajiban dalam pendidikan atau sekolah. Dan kelompok 6, hak dan kewajiban dalam masyarakat. Silakan perhatikan LKPD-nya masing-masing per kelompok, ya. Nah, di sini ada langkah-langkah pengerjaan LKPD, ya, langkah-langkah berdiskusi. Pertama, gunakan media belajar handphone. Jadi masing-masing satu saja kelompok, satu HP, ya, satu saja. Kemudian, ya nanti saya akan bagikan HP-nya ya. Kita akan kolaborasikan, diskusi, saling memberikan pendapat, kemudian dituangkan dalam bentuk proyek. Ya. Kemudian buatlah peta konsep atau mind mapping, ya, tentang tema yang diberikan menggunakan HP dan bisa menggunakan aplikasi Canva. Ya, silakan. Kemudian setiap anggota kelompok wajib menuangkan satu sarannya. Jadi setiap anggota kelompok itu wajib memasukkan sarannya, pendapatnya, jadi supaya digabungkan semua pendapatnya. Kemudian carilah materinya, bisa di buku, bisa juga di internet. Ya, silakan dimasukkan di internet. Oke? Kemudian diskusikanlah hasil kerja kalian bersama teman kalian. Kemudian nanti akan dipresentasikan per kelompok, hanya mempresentasikan ya, sebagai bentuk pemahaman kita, sebagai bentuk hasil kerja kita, hasil diskusi kita. Kemudian sebagai bentuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, silakan di-upload di media sosial masing-masing. Nanti ya, sebentar. Jadi setelah pembelajaran baru di-upload di media sosial masing-masing. Kemudian bisa tag IG-nya Pak Imam dan Bu Sina. Oke, paham ya? Selanjutnya kita tentukan dulu waktunya. Yang sampai 30 menit kerja dalam sekali, ya. Karena biasanya kan ada di template untuk aplikasi Canva. Silakan, bagaimana kesepakatan waktunya? Kita kerja selama kurang lebih 10 sampai 15 menit saja, ya. Kalau saya bilang sudah selesai, silakan kirimkan ke nomor WA-nya Pak Imam. Kemudian saya akan tampilkan nanti, baru saya akan tampilkan di TV, kemudian mempresentasikan lagi. Paham? Mau berapa slide? 2 slide. Ya, ya kerja nih. Cepat, nah. Tidak usah. Nah, seperti ini. Materinya hak dan kewajiban dalam keluarga. Konsep itu ya, tidak semua kita lanjut. Peran orang tua, apa perannya orang tua? Nah, silakan dimasukkan. Cukup kayak slide pertama. Apa? Tentang apa? Hak dan kewajiban dalam keluarga. Pertama, kita sebagai anak. Apa? Silakan minta pendapatnya teman-teman, itu silakan berdiskusi. Waktu 10 sampai 15 menit, kemudian mengirimkan ke saya. Ya, masukkan di materinya, jangan ya terlalu banyak. Iya. Bisa 5 menit. Memperhatikan temannya
selesaikan, ya. 1 orang membuka, ya. Kemudian 3 orang bisa bergantian untuk menyulitkan diri. Silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hak dan kewajiban pendidikan dan sekolah. Yang pertama, hak siswa. Hak siswa yang pertama adalah mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Yang kedua, mendapat pendidikan yang baik dan berkualitas. Yang kedua, guru. Yang pertama itu mendapatkan kesempatan untuk pengembangan profesi dan pelatihan. Yang kedua, menerima gaji dan fasilitas yang layak. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Gina, Caca, dan Ceci. Kami hak dan kewajiban dalam keluarga. Yang pertama itu ada hak anak. Hak anak berhak mendapatkan kasih sayang, kebutuhan pokok, pendidikan, perlindungan, kesehatan, kebebasan berpikir dan bermain serta kebetulan. Yang kedua itu ada hak suami istri. Hak suami istri itu suami istri berhak menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan, kecintaan kepada Allah. Kewajiban anak. Anak memiliki kewajiban untuk hormat dan berbakti kepada orang tua, membantu kebersihan rumah, menjaga keamanan keluarga, menerima ibu dan menyayangi anggota keluarga. Yang keempat, kebersihan rumah, menjaga keamanan keluarga. Kelompok 5 yang terdiri dari Al-Farabi, Aidil, dan Imam Mawardi sekaligus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesehatan, hidup aman dan akses kesehatan. Ketiga, kewajiban dalam masyarakat mematuhi Menyampaikan, ya, beberapa presentasi dari setiap kelompok, ya, terkait materi kita pada hari ini. Ada 3 materi pokok, yaitu hak dan kewajiban dalam keluarga, hak dan kewajiban dalam masyarakat, sekolah atau dalam pendidikan, dan yang ketiga adalah hak dan kewajiban dalam masyarakat. Ya, kita sedikit mengevaluasi bahwa diskusi kelompok ini ada beberapa yang sama temanya, tapi berbeda pendapatnya. Ya, dan semua kelompok mempresentasikan dengan sangat bagus, luar biasa. Ya, dan semua saling memberikan pendapat, saling berdiskusi dengan baik. Ya. Untuk selanjutnya, karena kita sudah berada di pembelajaran, kita juga berikan aplaus untuk semuanya karena telah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan kesepakatan kelas. Aplaus dulu untuk semua. Akan ada nilai tambahan, ya, bagi semua siswa yang melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kelas. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Mereka juga kita Berbeda-beda tapi tetap satu. Allahu Akbar. Insyaallah. Oke, jadi ini bagus berdiri.
individu. Ya, ini 3 soal evaluasi dari materi yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Silakan ya dijawab secara mandiri berindividu. Silakan. Iya. Silakan dikerjakan secara mandiri ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Sudah selesai kita kerjakan ya. Jadi sebagai kesimpulan dalam pembelajaran kita pada hari ini memuat topik tentang hak dan kewajiban warga negara yang beberapa topiknya adalah hak dan kewajiban dalam keluarga, hak dan kewajiban dalam sekolah atau dalam pendidikan, hak dan kewajiban dalam masyarakat. Jadi hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang sudah kita dapatkan ya, termasuk hak itu adalah kita sudah dapatkan sejak kita lahir ya. Kemudian sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Sedangkan hak dan hak kita sebagai warga negara banyak macamnya, seperti yang sudah kita diskusikan tadi ya. Sebagai warga negara kita mempunyai hak di mana tempat kita bertempat tinggal sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian kewajiban juga, kewajiban yang sesuatu yang harus kita lakukan juga di mana di negara tempat kita tinggal ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itu sedikit kesimpulan. Kemudian mari kita sama-sama merefleksikan ya, berkelompok saja ya, merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nanti saya akan sebutkan pertanyaan refleksinya ya. Berkelompok saja masukkan setiap pendapat temannya di dalam satu kelompok. Ya. Tunggu. Ya. Pertanyaan refleksinya adalah apa yang telah kita pelajari hari ini? Apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan. Iya. Apa tadi Pak? Apa yang telah kita pelajari hari ini?
Langsung tulis jawabannya. Nomor 1. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Kemudian pertanyaan kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ya, apa yang paling kita sukai dari pembelajaran kita pada hari ini? Apa? Silakan dimasukkan. Kita sudah berada di penghujung waktu, ya. Sedikit saran dan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita aplikasikan apa yang sudah kita dapatkan, ya. Jadi jangan lupa juga tadi ya diunggah, diupload di media sosial masing-masing. Kemudian jangan lupa di tag saudara Ibu Sina, kemudian di tag juga Pak Imam, ya. Kemudian setelah kita amalkan, kita bisa berbagi juga sama teman-teman yang lain atau saudara-saudara di dalam keluarga. Oke? Siap? Siap juga? Ini kan kembalikan. Alhamdulillah, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan. Tidak ada pergi Pak. Silakan Om. Said. Said. Salam.